Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Mas Dari Keteng, dosen pada program studi Diploma 4 Akuntansi Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pengauditan 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan membentuk dasar yang kokoh bagi mahasiswa dalam memahami praktek pengauditan serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam menjalankan profesinya dengan integritas dan keahlian yang tinggi. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa yaitu memahami prinsip-prinsip dasar dalam bidang pengauditan, mengajarkan teknik-teknik audit, mengenalkan proses audit dari perencanaan hingga tahapan pelaporan, serta menekankan pentingnya independensi, etika, dan profesionalisme dalam praktik pengauditan. Mata kuliah pengauditan 1, mata kuliah dengan bobot 3 SKS, dengan capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa menguasai konsep dan prosedur audit sehingga mampu mengimplementasikan proses audit yang komprehensif secara mandiri sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan norma agama, etika profesi, dan peraturan yang berlaku sehingga mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan profesi audit dan juga mahasiswa mampu menguraikan proses audit. Adapun topik yang dibahas dalam perkuliahan ini: 1. Pengauditan dan profesi akuntan publik. 2. Perubahan lingkungan audit. 3. Standar audit dan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntan publik. Yang keempat, audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Yang kelima, etika profesional akuntan publik dan tujuan pengauditan. Yang keenam, tujuan, bukti, dan kertas kerja audit. Kemudian kedelapan, perumusan tahapan awal audit, penerimaan perikatan, dan perencanaan audit. Yang kesembilan, materialitas dan resiko audit. Yang kesepuluh, pengendalian internal, resiko pengendalian, dan jenis pengujian dalam audit. Dan yang terakhir, bentuk laporan hasil audit dan opini auditor. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini menggunakan project based learning dengan bobot penilaian ujian akhir semester 40%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, dan kuis 10%. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Memulai pembelajaran kita di siang ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, menendahkan tangan, kita berdoa supaya apa yang kita pelajari di siang ini bernilai berkah bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya cek kehadiran dulu. Anissa Rizky Amalia. Oke. Nazifa Putri Atifa. Oke. Materi kita hari ini tentu saya berharap harus ada yang tercapai, ya. Jadi ada kurang lebih 5 capaian pembelajaran kita. Yang pertama, tentu kalian memahami konsep materialitas. Yang kedua, kalian mampu menganalisis langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Yang ketiga, memahami resiko audit dan model resiko audit. Yang keempat, memahami komponen resiko audit. Sama yang kelima adalah menganalisis hubungan resiko dengan bukti audit. Ya, jadi cukup penting ini memahami tentang materialitas dan resiko audit. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan diakses dulu barcode yang ada untuk melihat bagaimana pemahaman awal kalian berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Oke, silakan diakses biar
barcode-nya seperti yang telah saya sampaikan melalui RPS di pertemuan-pertemuan awal kita, dan juga tugas yang kalian telah kumpulkan pada LMS. Kalian kan sudah saya minta untuk terlebih dahulu mempelajari tentang bagaimana itu konsep materialitas dan resiko audit. Nah, sebelum kita masuk ke materi materialitas maupun resiko audit, saya mau mencoba dulu untuk mengingat kembali apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ya, Agung, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana risiko audit, bagaimana kita menerima klien untuk kemudian diperiksa laporan keuangannya hingga menghasilkan bagaimana manajemen audit yang akan dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Agung ya. Mau menambahkan? Saya Pak. Iya, silakan. Insyaallah. Dari saya Pak, melakukan penilaian risiko dan memahami bagaimana internal kontrol dalam perusahaan tersebut. Oke, baik. Good. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya ya. Melakukan diskusi tentang bagaimana itu perencanaan dalam pemeriksaan. Tadi disampaikan oleh Agung, tadi disampaikan oleh Syaula bahwa dalam perencanaan pemeriksaan itu ada beberapa tahapan. Kurang lebih ada 8 tahapan yang harus dilakukan oleh auditor. Dari proses untuk menerima klien, ya, kemudian memahami bagaimana proses industri atau proses bisnis yang terjadi dalam industri tersebut, kemudian melakukan prosedur analitis, kemudian melakukan yang keempat ini melakukan judgement terkait dengan materialitasnya, kemudian yang kelima mengidentifikasi resiko yang signifikan, melakukan penilaian resiko, memahami internal control, sampai tadi yang terakhir yang juga disampaikan oleh Syaula adalah melakukan perencanaan strategi dalam proses pemeriksaan yang dilakukan. Oke? Nah, itu yang kita bahas di pekan sebelumnya. Nah, sekarang kita tadi seperti yang dikatakan mau membahas tentang materialitas dan resiko audit. Sebenarnya kalau kita bicara tentang materialitas ini bagian juga dari tahapan dalam proses perencanaan pemeriksaan, ya. Nah, cuma ini memang pada hari ini akan lebih dispesifikkan seperti apa itu materialitas dan bagaimana itu resiko audit. Sebelum kita masuk materialitas, ada yang tahu apa itu materialitas? Iya, oke. Najwa, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya materialitas itu adalah nilai atau batas kesalahan yang dapat ditoleransi oleh auditor di dalam laporan keuangannya. Oke, baik. Terima kasih. Nilai yang dapat ditoleransi. Konsep materialitas itu, ya, seperti tadi yang disampaikan, ya. Jadi kalau kita dalam proses pemeriksaan memang harus menentukan apa itu materialitas, karena ini merupakan nilai yang dapat kita abaikan, nilai yang dapat kita toleransi, gitu ya. Nah, jadi makanya di sini kan dikatakan nilai ini bisa dihilangkan atau bisa diabaikan. Salah saji berkaitan dengan materialitas yang ditentukan oleh auditor itu bisa diabaikan, ya. Nah, ini penting, penentuan materialitas ini sangat dipengaruhi oleh judgement dari seorang auditor, ya. Karena kita akan melihat sebagai seorang auditor nanti, kalau kalian nanti menjadi seorang auditor, kalian menentukan tingkatan berapa nilai yang harus yang bisa ditoleransi. Nah, itu nanti berdasarkan pengalaman kalian, tapi tetap memperhitungkan teori-teori yang telah ada, gitu ya. Nah, sehingga penentuan materialitas ini ditentukan seawal mungkin. Harus ditentukan pada tahapan perencanaan pemeriksaan. Nah, bahkan di sini kan dikatakan bahwa tingkat materialitas ini dapat direvisi selanjutnya jika auditor menemukan informasi-informasi baru. Itu boleh. Nanti pada saat proses pemeriksaan, sebelum dengan laporan audit diterbitkan oleh auditor, itu bisa kita melakukan revisi. Oh, ternyata bukan
nilai segini yang menjadi materialitasnya, tapi mungkin kita harus memperkecilnya lagi atau memperbesarnya karena ada informasi-informasi yang baru ditemukan. Bagaimana kita menentukan ya? Jadi bagaimana kita menentukan itu nilai materialitas? Ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang auditor untuk menentukan berapa nilai materialitasnya. Ya, biasanya itu dalam proses pemeriksaan. Itu kan kalau auditor melakukan pemeriksaan, itu ada laporan keuangan. Ada laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut kita akan menentukan berapa sih nilai materialitasnya. Ya, nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita harus menentukan dulu materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Tadi saya katakan adalah berdasarkan laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu kan banyak komponen-komponen akun yang ada di dalam laporan keuangan. Ya tak? Kalau di laporan posisi keuangan kan ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Kalau kita bicara tentang laporan laba rugi, ada pendapatan, ada juga beban. Nanti kita akan menentukan materialitas secara keseluruhan. Yang poin pertama ini, langkah pertama ini berdasarkan beberapa akun yang ada di dalam laporan keuangan. Bisa dipilih. Bisa berdasarkan aset, bisa berdasarkan utang atau liabilitas, bisa berdasarkan pendapatan, bisa berdasarkan beban, atau bisa berdasarkan laba atau rugi. Gitu ya. Nah, oke. Dan yang kedua itu adalah menentukan materialitas kinerja, performance materiality, ya, PM atau biasa disingkat itu PM. Kalau ini kan yang tadi pertama itu disingkat OM, yang kedua itulah PM, performance materiality. Nah, kemudian ini juga yang harus dilakukan. Kalau tadi sudah ditentukan secara keseluruhan berapa overall materiality-nya, maka sekarang itu tingkatan keduanya adalah menentukan performance materiality-nya. Langkah pertama, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita menentukan materialitas secara keseluruhan. Atau kalau kita contohkan, seperti yang kita biasa gunakan, kan ini atlas, sudah dari pertemuan sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Nah, kalau dalam konteks penerapannya ke dalam praktek, nah akan seperti ini. Kita masukkan dulu nilai asetnya, nilai total asetnya, aset bersihnya, jumlah pendapatannya, HPP, laba sebelum pajak, laba sebelum bunga, kemudian berapa nilai liabilitasnya, dan nilai lainnya. Nah, kalau kita punya asumsi nilai lain yang mau kita jadikan sebagai rujukan. Intinya adalah poin pertama sampai poin ke-8 ini, itu nanti sumbernya dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, materialitas keseluruhan ditentukan berdasarkan akun-akun yang ada ini. Itu sumbernya semua dari laporan keuangan. Nah, nanti tinggal kita sebagai seorang auditor menentukan kita mau gunakan angka yang mana untuk menghitung materialitas secara keseluruhan. Kalau di sini ini di aplikasi Atlas ini teman-teman semuanya, kita bisa pilih total aset kah, aset bersih kah, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, kapan kita akan menggunakan aset? Kapan kita akan menggunakan pendapatan, HPP, atau laba sebelum pajak? Jawabannya adalah bergantung pada jenis entitas yang kita periksa. Makanya kan di pertemuan kemarin kan kita bahas, pahami dulu proses bisnis dari industri yang kita, dari klien yang kita periksa. Mengestimasi total salah saji dalam segmen. Ya, yang keempat ini kan mengestimasi salah saji gabungan. Yang kelima adalah membandingkan estimasi salah saji gabungan. Ya. Nah, kalau dalam prakteknya itu seperti ini jadinya. Semua itu digabung dalam sini. Masing-masing memiliki fungsi berbeda. Ada fungsi untuk materialitas keseluruhan, ada untuk materialitas pelaksanaan, lalu ada nanti di nilai yang tidak dikoreksi. Oke, jadi prakteknya seperti ini, ya. Jadi kita menentukan overall materiality
kemudian performance materiality, baru yang ketiga adalah ambang batas yang tidak dikoreksi. Nah, ini semua memiliki makna. Kalau kita melakukan pemeriksaan, kita mendapatkan temuannya itu di bawah nilai 25 atau di bawah 25.000, maka itu tidak apa-apa, tidak dikoreksi. Tapi kalau kita melakukan pemeriksaan, kita mendapatkan temuan, maka nanti ketika dia di atas 25.000, maka kita harus melakukan koreksi. Kalau dia di bawah 25, ya abaikan saja. Bisa kita anggap oh tidak material itu. Gitu ya. Nah, nanti kaitannya adalah dalam penentuan bukti, kita tidak perlu mengambil bukti-bukti yang dibawa dari nilai 25.000 ini. Jadi auditor akan memfokuskan pada bukti-bukti yang berada di atas 25.000. Ya kan? Nah, kan kalau kita mau periksa semua bukti kan pasti tidak punya banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan. Maka kita akan menentukan berapa nilai materialitas yang diperkenankan supaya kita membatasi. Nah, kan lumayan. Jadi nilai-nilai kecil itu tidak perlu kita periksa. Kita fokuskan pada nilai-nilai yang ada di atas 25.000. Nah, untuk yang materialitas pelaksanaan ini, jadi kalau kita sudah melakukan ini, nanti lebih penekanannya kepada akun-akun yang diperiksa. Jadi kalau kita periksa, periksa akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan itu, kita akan menentukan bahwa kalau dia di atas 500, maka itu akan kita anggap material. Akun tersebut material. Kalau yang ketiga tadi ini adalah untuk membatasi kita memilih bukti. Ya tak? Jadi kalau di atas 25.000, bukti bisa kita abaikan. Ada temuan bisa kita tidak koreksi. Gitu ya. Nah, kalau yang ke-10 ini tadi, materialitas pelaksanaan. Maka kita akan melihat pada tingkatan akun. Nah, maksudnya seperti ini. Coba dilihat ya. Maksudnya seperti ini. Nah, ini kan adalah data akun. Data dari laporan keuangan perusahaan. Maka kita akan melihat tadi berapa nilai performance materialnya? Di atas 500 tah? Nah, berarti nanti kalau saldonya di atas 500, maka kita anggap itu material. Maka kita sebagai seorang auditor akan menaruh perhatian terhadap akun-akun yang di atas 500. Yang mana yang atas 500? Pasti ini. Beban pajak iya, piutang usaha kan di atas 500 tah, persediaan. Nah, kalau untuk kas itu dalam kondisi tertentu berapapun nilainya tetap kita anggap material meskipun dia di bawahnya nilai materialitas. Ya, karena ini kan kas 500. Nah, tetap kita anggap dia material. Di sini yang tidak material itu hanya beban umum dan tidak ada ya. Nah, berarti semua akun-akun yang ada dalam laporan keuangan ini kita anggap dia material. Kalau kita tadi menggunakan asumsi laba sebelum pajak. Ya? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya itu adalah resiko audit. Tadi kan sudah materialitas. Sekarang resiko audit. Nah, resiko audit ini tingkat kemungkinan bahwa auditor gagal menemukan salah saji material pada laporan keuangan dan tetap memberikan opini wajar. Berbanding terbalik dengan tingkat penjaminan. Jadi jika tingkat penjaminan audit 99%, maka tingkat resiko auditnya itu adalah 1%. Kita meyakini bahwa ada kemungkinan resiko audit yang tidak bisa diidentifikasi oleh seorang auditor. Nah, kalau kita kelompokkan resiko tersebut, ada resiko audit secara keseluruhan, kemudian yang kedua ada resiko audit individual per akun. Nah, ini model resiko audit. Model resiko audit ini membantu auditor memutuskan seberapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam setiap siklusnya. Pemeriksaan itu kita kan akan memeriksa semua akun yang di dalam laporan keuangan. Tapi pemeriksaannya itu
akan berbeda-beda fokusnya, bergantung pada resiko yang sebelumnya sudah diidentifikasi dengan mempertimbangkan nilai materialitas, ya kan? Nah, maka ada modelnya PDR atau biasa juga disebut dengan audit resikonya. PDR atau resiko deteksi yang direncanakan sama dengan AR per IR dikali dengan CR. AR ini adalah risiko audit yang dapat diterima, acceptable audit risk. IR ini adalah resiko inherent, sebentar kita akan jelaskan. Kemudian CR ini adalah resiko pengendalian. Ya, yang pertama ini adalah resiko bawaan, yang kedua adalah audit resiko, ini inherent risk, yang keempat adalah resiko pengendalian. Resiko deteksi yang direncanakan, ini resiko bahwa bukti audit itu suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Ini biasanya ditentukan, audit resiko ini ditentukan adalah nilainya 5%. Ya, 5% kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah IR, resiko inherent atau resiko bawaan. Nah, mengukur penilaian auditor atas kerentanan asersi salah saji yang material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Kemudian yang ketiga adalah CR, resiko pengendalian. Nah, ini mengukur penilaian auditor mengenai resiko bahwa salah saji material yang akan terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Maka penting ini teman-teman kita menilai bagaimana resiko pengendaliannya. Ada tidak pengendalian dalam proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat adalah resiko audit yang dapat diterima, acceptable audit risk. Ini merupakan ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit itu selesai. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam panduan di atlas itu pun juga sudah dibantu desainkan. Ya, sehingga nanti auditor tinggal mengikuti tahapan yang ada di atlas. Maaf, saya kira sudah tampil. Nah, ini. Jadi tadi kan setelah kita masuk penilaian materialitas awal, nanti itu untuk resiko audit itu nanti di sini, inherent risk dan control risk. Pemeriksaan kita itu pemeriksaan risk based audit. Ya, ada penelitian kami bagaimana penerapan risk based audit dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, gitu ya. Nah, jadi tahapannya salah satunya adalah ini, risk assessment. Dari tahapan menentukan materialitas awal, prosedur analitis, pemahaman entitas, inherent risk, control risk, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bagaimana kaitan resiko audit ini sampai kepada bukti yang akan diperoleh atau bukti yang akan ditentukan oleh auditor. Kita lihat, tadi kan dikatakan bahwa ada acceptable audit risk, risiko audit yang dapat diterima. Ada inherent risk, resiko bawaannya, kemudian ada control risk, resiko pengendalian. Nah, kan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, nanti kita akan melihat untuk resiko audit yang dapat diterima, bagaimana ketergantungan pemakai eksternal. Ada tidak kemungkinan kegagalan keuangan? Bagaimana integritas manajemen? Nah, ini semua nanti akan ditentukan, akan diidentifikasi oleh auditor di awal untuk melihat bagaimana resiko audit yang dapat diterima. Nah, kalau resiko inherent, ini poin-poin yang akan diperhatikan. Ya, nah, saya tampilkan lebih besar lagi. Resiko inherent, kita melihat sifat bisnis, kita melihat hasil audit tahun sebelumnya, penugasan awal versus penugasan berulang, dan seterusnya sampai dengan bagaimana kerentanan aset terhadap misapropriasi. Ya, jadi faktor-faktor ini tentu yang harus diperhatikan oleh seorang auditor untuk melihat bagaimana risiko bawaannya.
Kemudian resiko pengendalian. Resiko pengendalian kita akan melihat efektif tidak pengendalian internal. Ya, kemudian ada tidak rencana pengendaliannya. Nah, ini penting, efektivitas pengendalian internal. Karena apa? Karena semakin bagus pengendalian internal yang ada pada suatu usaha atau suatu proses bisnis, maka kan itu semua terkontrol dengan baik. Perusahaan yang terkontrol dengan baik, maka akan memudahkan auditor melakukan proses pemeriksaan. Sepakat tidak? Sepakat ya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Ilham. Baik, terima kasih Ilham. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita menentukan risiko audit tanpa adanya penentuan materialitas terlebih dahulu, gitu ya? Nah, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Harus ditentukan dulu berapa nilai materialitasnya, baru kita bisa lanjut menentukan bagaimana risiko auditnya. Karena ini adalah komponen yang saling menguatkan untuk memberikan gambaran bagaimana proses audit yang dilakukan oleh seorang auditor itu bisa berlangsung tidak terlalu lama, mendapatkan keyakinan yang cukup berkaitan dengan apa yang telah dilakukan, sehingga punya kesimpulan. Jadi tidak bisa itu kita bilang langsung saja kita periksa, langsung saja kita tentukan risiko audit. Tidak, harus dulu lihat bagaimana materialitasnya, gitu ya. Oke, baik. Ini karena waktu kita juga cukup terbatas. Tentu setelah ini kan pasti kita harus siap-siap balik. Oke, makanya setelah ini nanti ada kasus yang akan saya berikan kepada kalian semuanya. Kasusnya itu saya sudah tempatkan di LMS. Nanti teman-teman silakan cek. Silakan buka LMS-nya, dilihat kasusnya, kemudian coba dianalisa. Dianalisa menggunakan prinsip yang tadi telah kita diskusikan tentang bagaimana itu materialitas, bagaimana itu risiko audit. Kalau ada yang bingung, nanti silakan bisa ditanyakan di grup kelas, supaya nanti sekalian semua bisa langsung melihat apa yang ditanyakan, gitu ya. Saya kira banyak media yang bisa kita lakukan untuk mendiskusikan apa yang menjadi kebingungan kita. Oke? Oke, sebagai kesimpulan, konsep materialitas dan resiko dalam auditing itu berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Ya, resiko adalah ukuran ketidakpastian. Ya, resiko adalah ukuran ketidakpastian. Sedangkan materialitas mengukur besarannya. Secara bersama-sama keduanya mengukur ketidakpastian jumlah dengan besaran tertentu. Tahapan terakhir dari proses pembelajaran kita ini, tadi kan sebelum materi kita sudah melakukan pretest. Nah, sekarang ini kita mencoba untuk post-test untuk melihat bagaimana pemahaman awal kalian sebelum mendapatkan materi ini dan setelah mendapatkan materi tentang materialitas dan risiko audit. Ya, silakan. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menjadi insight yang baik bagi kalian semuanya sekaitan dengan bagaimana konsep materialitas dan risiko audit. Nah, akhirnya saya harus menutup perkuliahan kita. Pesan saya terakhir adalah tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, saling memotivasi dan selalu di hati. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.